berkuasa untuk menciptakan gitu loh. Nah, kalau kita balikan pertanyaan itu kepada mereka, mereka pasti bingung juga gitu loh. Namun kalau ini namun kalau kita terapkan kepada Tuhan itu ya kan tidak, ya maksudnya gak akan keluar mau kalau mau berubah atau berwujud seperti apapun itu ya. Dia seorang Tuhan itu tidak akan lahir dari mana, rahimnya mana gitu kan. Gak akan seperti itu. Intinya gini, semuanya bisa Tuhan lakukan. Mau itu menjelma jadi apakah. Tapi apakah Tuhan mau gitu loh. Tinggal pertanyaannya itu. Pertanyaan kan tinggal itu, apakah Tuhan mau? Sementara segala firman itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dia Tuhan sendiri ngomong kok. Iya, makhluk atau anak manusia yang lahir dari kelamin perempuan itu adalah noda atau najis, ya kan? Masa dia mau bernajis gitu? Kalau ikannya di situ. Iya, benar-benar. Mungkin Bang Michael ini yang dari Apologet tetangga sebelah bisa menyanggahnya gitu. Silakan Bang Michael. Bangun tidur kenapa? Tuhan menjadi manusia. Ya bisa aja. Itu kan untuk ketika firman itu menjelma berinkarnasi jadi Yesus. Itu kan untuk menggenapi nubuatan tentang Mesias itu. Mesias itu kan anak manusia yang memiliki kuasa sebagai imam, sebagai raja gitu loh. Jadi firman Allah yang hakikatnya adalah Allah itu sendiri berinkarnasi dalam rupa manusia menggenapi nubuatan tentang Mesias itu. Gitu, makanya dijelaskan juga oleh surat Rasul Paulus Filipi 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tetapi merupa seorang hamba mengosongkan dirinya. Oleh sebab itu supaya setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu kan Bapa mengutus firman-Nya untuk apa? Untuk menggenapi nubuatan tentang Mesias itu. Bukan untuk menghinakan dirinya, bukan. Seperti itu ya, Pak. Jadi nubuatan itu harus tertulis gitu kan di dalam perjanjian lama gitu. Bener gak Bang? Halo. Bukan tertulis, memang pasti tertulis. Oh, pasti tertulis. Dan maksudnya tertulis dan ada yang mungkin secara langsung menyebutkan dan ada satu ayat yang mungkin kita bilang mungkin menceritakan tentang sesuatu hal tapi dipahami sebagai seperti itu gitu loh, dipahami oleh para nabi itu bahwa ini nubuatan sang Mesias. Makanya kita harus perlu memahami ayat di Alkitab itu ya sesuai konteksnya. Iya, silakan. Saya mau tanya dong Bang, tergambarkan sama tertulis itu bedanya di mana? Nah iya maaf, maksudku tergambarkan di dalam perjanjian lama, bisa tertulis, bisa tergambarkan gitu loh. Kalau tertulis jadi, itu tertulis gitu ya Bang. Kalau tergambarkan itu tergambarkan gitu. Kalau tergambarkan itu kan berupa tipologi, seperti contohnya seperti misalkan di Alkitab di perjanjian lama itu ditulis mengenai apa. Nah, Yesus ini menggenapi bahwa ketika Yesus melakukan satu hal, ini nih yang dilakukan juga di perjanjian lama gitu loh. Oke. Semisal jadi ini gini, oke, silakan ya, Bang. jadi maksudnya Bang Mikael itu dalam satu ayat itu ada semacam gambaran lah akan hadirnya itu maksudnya Bang Mikael gitu. Ya Bang. Iya. Ya, kayak iya seperti itu sih. Kayak misalkan ya contohnya mungkin pengorbanan Ishak dan Abraham. Kan itu kan mungkin kalau secara sekilas kita tangkap ya udah itu cuma pengorbanan doang kok. Tapi kan dari sana kita bisa menangkap tipologi pengorbanan sang Mesias itu. Dan itu bukan cuma satu kejadian, bukan cuma satu peristiwa di perjanjian lama, tapi banyak gitu loh yang terjadi di perjanjian lama dan digenapi
di dalam diri Yesus, sehingga para murid-murid yang mereka ini istilahnya orang-orang yang mengerti perjanjian lama gitu, yang rajin baca, oh ternyata semua peristiwa itu digenapi di dalam diri Yesus itu. Yesus ini melakukan semuanya gitu loh. Contohnya seperti misalkan 12 suku Israel kan, di perjanjian baru dinyatakan melalui 12 para rasul. 12 rasul itu kan 12 rasul itu melambangkan 12 suku Israel yang digambarkan di dalam perjanjian lama, dan banyak sekali. Walaupun ya contoh-contohnya Jadi dari 12 itu ada perwakilannya suku-suku Israel itu ya. Dari 12 gitu. Muridnya Yesus itu. Perangan Israel. Itu kan cuma melambangkan gambaran doang. Ada kayak Benyamin, Lewi, ya kan gitu kan, itu kan suku-suku Israel semua itu. Kalau semisal kayak kata-katanya gini gimana Bang? Demikian tertulis itu tergambar atau tertulis? Bisa jadi tertulis langsung, bisa jadi dan itu tertulis suatu narasi dan di apa ya, ditafsirkan oleh para rabi-rabi yang oleh para nabi perjanjian lama itu akan kehadiran sang Mesias itu gitu. Ini kan berbicara nubuatan. Ini pertanyaan yang sebenarnya simpel saya. Kenapa Yesus tidak mengatakan bahwa sayalah nabi terakhir dan tidak akan ada lagi nabi setelah saya gitu? Karena kan Yesus itu kan sang Mesias terakhir. Mesias itu penggenapan dari para nabi itu. Jadi kenapa harus menyatakan saya nabi terakhir? Justru sang Mesias itu penggenapan dari semua nabi itu loh yang ada di perjanjian lama. Yang ditangkap di sini di Yesus cuma akan hadir nabi-nabi palsu. Itu ya kan. Kalau seumpamanya kan kalau kayak Rasulullah mengatakan bahwa dia nabi terakhir, ya kan, dia sendiri yang ngomong dia nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah, sedangkan nubuatan-nubuatan sebelum nabi sebelumnya selalu bernubuat, tidak ada lagi dari orang dari Israel gitu loh yang akan menjadi nabi gitu loh. Kan ada tuh orangnya seperti Musa, ya tidak menjadi nabi ya, seperti Musa lah. Yang mujizatnya seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan, seperti itulah kurang lebih dalam hal tanda-tanda nubuatan semuanya itu. Nah, sedangkan dari perkataan Yesus sendiri mengatakan bahwa akan datang ya sang penolong gitu. Tapi diartikan saya tidak akan mengerahkan bahwa sang penolong itu nubuatan dari Muhammad, enggak. Tapi kita bicara umpamanya kan ini kan penglihatannya Nabi Isa ya kan, Nabi Yesus lah ya. Ya sebelum penolong itu datang gini-gini bla 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 seterusnya gitu. Nah, kalau diartikan dalam sebagai Roh Kudus, Roh Penolong. Tapi kalau Roh Penolong dengan Roh Kudus kan berbeda bahasa dari sananya gitu loh ya. Kenapa nggak langsung dikatakan akan turun Roh Kudus di setiap kamu? Tapi yang dikatakan Yesus di situ bahwa akan datang penolong-penolong. Ya kan? Setelah dia yang rupa kan itu penghibur, yaitu yang kuat dari Bapa. Kan ada yang serupa maksudnya. Roh kebenaran, Roh Kudus, penghibur itu kan sama, merujuk kepada pribadi yang sama. Putus suara Michael. Memang Samarinda lagi lagi hang ya? Enggak, itu kan ada disebutkan juga yang lain, disebutkan Roh Kudus juga. Roh kebenaran, Roh Kudus, penghibur, itu kan merujuk kepada pribadi yang sama. Kalau Roh kebenaran apa sih artinya? Bahasa aslinya kalau Roh kebenaran? Apa ya? Coba buka aja interlinear, lupa. Kalau yang nyata kan kalau roh
yang diartikan roh kebenaran itu kan Parakletos tuh. Periklitus. Sedangkan kalau Roh Kudus apa? Penemu apa? Penoma ya. Iya, yaitu Roh Kudus yang menyatakan diri melalui para rasul di dalam peristiwa Pantekosta. Makanya kan ketika peristiwa Pantekosta itu para rasul ini yang mungkin cuman apa sih mereka gitu loh, nelayan, tukang berkebun gitu kan, tukang pengembala sapi, kambing, tapi mereka mampu menyebarkan Injil pada seluruh dunia gitu loh. Dan mereka menyebarkan Injil dengan bahasa-bahasa yang mereka sendiri sebenarnya awalnya tidak mengerti, tapi mereka menyebarkan Injil ke seluruh dunia dengan bahasa yang dimengerti oleh kaum yang dituju itu gitu loh. Dan itu yang disebut karunia Roh Kudus itu. Jadi memang Parakletos itu memang identik ke roh gitu ya. Periklitus. Penolong, itu kan tidak bermakna selalu roh gitu loh, tapi kan Yesus juga kan Periklitus, makanya Yesus bilang penolong yang lain gitu. Siapa ya? Roh Kudus itu yang bersaksi tentang Bapa, yang keluar dari Bapa, yang akan tinggal di dalam kamu gitu loh. Udah kan kalau kita di dalam kalau oke lah keluar dari Bapa masuk lagi ke Bapa kan ibaratnya sama aja Dunia dengan tidak melihat dia. innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu loh kan. Ya. Dunia tidak Ya melihat kita akan dia kembali dan tidak kepadanya dapat semua. Berarti kita ini berasal dari mereka semua. Itu tidak masalah sih sebenarnya. Manusia berasal dari Tuhan ya kembali ke Tuhan. Tidak dong. Karena tidak ada Keluar manusia dari tidak zat berasal. Allah Bapa itu. Ya itu kan semakna dengan ucapan Yesus. Tidak ada seorang pun tidak ada yang pernah naik ke surga selain daripada dia, yaitu yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yang langsung berasal dari surga itu. Surga tempat mulia, tempat Allah bersemayam itu. Yaitu siapa? Ya, anak manusia, Yesus itu sendiri. Yang telah turun dari surga. Kan dia lagi bertanya ke Petrus, siapa anak manusia itu? Jawab Petrus, katanya Yohanes, terus siapa lagi itu, ya kan? Kan pernah ada tuh di surat Petrus itu bisa kita buka. Kata Yesus ke Petrus itu katanya, siapakah anak manusia itu? Nah, jawabnya si Petrus kan Yohanes itu. Enggak, yang ada yang aku tahu Yesus berkata ke Petrus, "Wahai Petrus, siapakah aku ini?" Enggak, ada di sebelum kalimat itu dia bertanya, siapakah anak manusia itu? Jawabnya si Petrus kan Yohanes. Itu enggak tahu tuh, Petrus berapa itu? Lupa aku anunya ayat-ayatnya. Dua Petrus ya. Nah, itu coba dibaca sebelumnya. Adanya Matius 16:13. Setelah Yesus tiba di daerah Kairea Filipi, ia murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia, ada yang pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus kan menjawab, lalu Yesus bertanya, tetapi katamu, kan tadi yang pertama itu konteksnya kata orang-orang nih, gosip-gosip, kata siapa sih anak manusia itu? Ya Yohanes, Elia gitu kan. Tapi Yesus menegaskan kepada muridnya, kalau katamu, siapakah aku ini gitu loh. Ya maksudnya kalau menurut Petrus kan siapakah aku ini ya. Yohanes ya. Kata Yesus ke murid bertanya, kata orang-orang maksudnya, gosip yang beredar gitu kan istilahnya. Gosip yang beredar, anak manusia itu siapa sih gitu loh. Nah gitu kan. Ya ada yang jawab Yohanes, Elia siapa. Tapi Yesus memberikan pertanyaan yang tegas. Kalau menurutmu
gitu kan. Siapakah aku? Maka si Petrus jawab, Rasul Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus membenarkan kan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Itu peristiwanya sih. Berarti ini apa? Dia cuma disebut anak Allah ya kan, bukan anak manusia. Anak Sementara manusia disebutkan, itu akan gelar Yesus Bapak sebagai itu kan Mesias. anak manusia. Anak manusia itu merujuk kepada dia sebagai Mesias, anak Allah atau anak tunggal Allah, itu merujuk dia sebagai Firman yang diutus ke dalam dunia. Tapi kan berbeda, Michael. Kalau anak Allah sama anak manusia kan sudah beda arti, sudah Ya, beda makna. beda, tapi itu merujuk kepada Yesus juga gitu loh. Anak manusia itu menggambarkan tentang Mesias, sedangkan anak Allah, anak tunggal Allah, itu merujuk kepada pernyataan diri dari Allah itu sebagai firman. Iya. Jadi berbeda ibaratnya. Memang pernyataan Petrus kan, jawaban Petrus kan ada yang bilang Yohanes, Elia, siapa lagi gitu, anak manusia yang ada berada di sisi yang sudah digembor-gemborkan orang kan. Nah, itu kan para rabi mengatakan kayak gitu. Anak manusia itu si ini. Nah, sementara ditekankan sama Yesus ke Petrus, siapakah aku ini? Menurut kamu Petrus. Jadi menurut Petrus, Yesus itu anak Allah yang tunggal, ya kan? Kan gitu narasinya. Gitu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, artinya Petrus mengatakan sebenarnya gini, dia tidak termasuk di anak manusia. Kalau dalam bahasa aslinya gini, anak dari Allah yang hidup gitu. Allah itu kan maha hidup. Nah, engkau adalah anak dari Allah yang maha hidup itu gitu. Ya, gitu kan. Istilah anak itu kan pas pembaptisan yang datang Roh Kudus, kemudian ada suara dari atas itu. Ibaratnya dimateraikan lah dia sebagai anak kan. Nah, itu waktu pembaptisan Yesus, makanya diangkat menjadi anak Allah gitu. Itu pengangkatan kan. Ya. Bukan diangkat sih, emang dari awal udah anak Allah. Itu kan pernyataan, dinyatakan saat pembaptisan Yesus. Tapi ada kata di situ. Jadi sebelum ibaratnya kita ada narasi di situ. Apa ya? Dari ada bahasa kitab yang mengatakan sebelum dibaptis itu kemuliaannya belum ada. Atau kekuasaan Tuhan itu sama Yesus itu belum ada. Di mana tuh? Coba, udah lama banget itu. Ntar saya carikan semua. Karena konsepnya gini. Dia firman Allah itu maha kuasa, maha kekal. Ketika turun ke dunia itu kan ada di mana sang firman Allah ini merendahkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba sama seperti kita. Lalu kemuliaannya itu, kuasanya itu dinyatakan lagi di dalam kebangkitannya, di dalam beberapa peristiwa di dalam Alkitab gitu loh. Jadi bukan berarti ketika lahir ini nggak ada kemuliaan. Ya ada, cuman belum dinyatakan karena dia sedang apa? Sedang merendahkan diri. Gitu loh. Jadi apa ya? Yesus itu meninggal, otomatis dikurbankan. Kan ada kata-kata Paulus, satu surat Paulus yang mengatakan seperti itu, supaya menjadi Tuhan gitu loh. Lebih tepatnya pemahamannya sih ya, bukan berarti Yesus harus mati biar jadi Tuhan, enggak. Maksudnya lebih tepatnya gini, karena memang dari awal dia udah Allah, dia maha kuasa, dia maha kekal. Tapi ketika dia merendahkan dirinya gitu kan, maka dia dimuliakan kembali di sisi Allah itu, di sisi Allah Bapa itu, gitu loh. Bukan berarti secara akal gitu ya. Tapi karena emang dia awalnya mulia dan turun ke dunia untuk melakukan keselamatan, maka setelah karya keselamatan itu selesai,
ya dia kembali dimuliakan gitu loh. Di situ kan ada kalimat-kalimat supaya menjadi Tuhan gitu. Dia harus mati supaya menjadi Tuhan gitu. Karena kan pada dasarnya Tuhan menyatakan bahwa menjadi anak tunggal dia itu pada saat pembaptisan. Gitu. Itu pernyataan, dinyatakan, bukan berarti sebelumnya enggak, tapi dinyatakan saat pembaptisannya. Ketika gini loh, ya misalkan saya ini kan pemilik perusahaan A, ya saya dari awal udah pemilik misalkan. Tapi kan ketika ada suatu acara dinyatakan, oh ini pemilik perusahaan ini si Michael. Nah saat itu dinyatakan kepada seluruh orang gitu loh. Walaupun sebelumnya juga saya udah pemilik kok gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Bukankah sebelumnya kan belum dinyatakan pada saat itu, ya kan? Sebelum dibaptis kan belum dinyatakan sebagai anak Allah kan? Ketika ya sudah ada nubuatan mengenai itu. Ya memang firman Allah itu adalah anak Allah itu sendiri yang dikandung dalam kekekalan. Kayak misalkan gini, di Quran kan Allah menyatakan dirinya kan sering kan, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Atau misalkan akulah yang maha perkasa. Apakah sebelum Allah mengatakan demikian Allah itu tidak penyayang, tidak awal dan akhir, tidak perkasa? Kan enggak pasti perkasa, tapi kan saat itu dia menyatakan dirinya gitu loh. Jadi sebelumnya memang sudah menjadi anak Allah, cuma pas dinyatakan pas pembaptisan itu sendiri kan? Iya. Menyatakannya. Ya, jadi agak ini juga sih dari beberapa kisah-kisah yang kita dengar dan surat-surat di ini memang pada saat Yesus ada di bumi itu hanya menjadi anak Allah, dan setelah dia kebangkitannya baru dia diangkat menjadi Tuhan. Enggak kayak gitu. Dia dari awal udah Tuhan, udah Allah. Tapi karena dia di dunia ini mengosongkan dirinya, ya kan sesuai dengan pesan Rasul Paulus, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ya tentunya ketika dia dilahirkan di tradisi Yahudi. Dia mengikuti tradisi Yahudi, dia mengikuti adat-adat orang Yahudi, itu kan. Dia menjadi manusia sama seperti orang Yahudi pada umumnya. Dia sudah mengosongkan diri. Tapi ketika dia mengajarkan pada muridnya A, B, C, D segala macam, anak manusia harus ditinggikan, anak manusia harus mati pada hari ketiga lalu dimuliakan, dan bahwa kamu harus percaya kepada anak tunggal Allah. Terus dia mengatakan dirinya, akulah sebelum Abraham jadi, aku keluar dari Allah. Itu kan banyak sekali pernyataan Yesus itu mengenai keilahian dirinya gitu. Tapi saat itu belum dinyatakan. Nah setelah penyaliban itu dia mati dan dia bangkit naik ke surga, saat itulah dinyatakan. Makanya para murid, ini yang dimaksud guru kita nih dulu nih. Nah ini ternyata gitu loh. Dia benar tentang pernyataannya itu gitu loh. Ya, jadi gini kenapa Firman itu disamakan dengan disebut juga anak gitu? Kan awalnya kan cuma Allah, Firman dengan Roh Kudus. Itu kan Trinitas kan. Nah, kenapa Firman ini seolah-olah menjadi anak gitu loh. Disebut juga anak. Ya karena dia dikandung di dalam kekekalan dalam diri Allah dan menjadi pernyataan diri mengambil di dalam. Lalu setelah itu dia mengambil rupa seorang manusia. Terus Roh Kudus Roh Allah kan Bapak adalah semua sumber itu. Bapak adalah seluruh sumber.
dari Bapa. Nah, Roh Kudus ini gimana? Tapi kan roh apa Hingga ya, roh disebut kudus ini sama. tidak disebut anak dari Karena Bapa gitu, ya karena dia juga roh berada kudus di itu dalam diri. roh dari Allah itu sendiri yang memberikan hikmah, memberikan kehidupan, roh kudus ini. Nah, tapi roh Tapi kudus ini Tuhan, tidak pernah menyatakan diri sebagai Mesias kan. Apakah roh kudus ini akulah Mesias kan? Enggak, akulah yang turun tapi Allah kan ya, sudah roh. Allah itu Jadi roh, itu bermakna bahwa Allah itu itu kan gaib, wujud maha transenden. menurut Gitu. Kristen wujudnya adalah roh. Allah adalah roh. Iya. Nah, terus Itu ada lagi Roh maksudnya Kudus. Berarti ada dua roh di situ. Karena Bapak, enggak. umpamanya Bapak ini kan roh nih, wujudnya roh. Nah, terus kenapa harus ada lagi Roh Kudus gitu? Allah itu roh. Itu kan sesuai dengan Allah itu roh. Ya kan sudah roh. roh, Kenapa harus barang ada siapa lagi yang Roh Kudus? dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kata Allah itu roh, kalimat Allah itu roh, itu menunjukkan bahwa dia ini maha transenden, maha baka, maha gaib, maha tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Makanya dia menyatakan dirinya melalui sang firman ini yang turun ke dunia. Iya, terus rohnya untuk apa? Roh Kudus. Mengenai roh kudus ini adalah ya sesuai dengan yang ada di kitab Ayub ya. Dimajaskan dengan nafas Allah gitu loh. Jadi roh kudus ini adalah roh yang ada di dalam diri Allah yang maha transenden itu untuk memberikan Berarti berbeda kehidupan. dengan anggap lagi nih. Wujud Allah berupa roh. Kemudian roh ini mempunyai roh lagi, namanya Roh Kudus gitu. Wujud Allah berupa roh. Itu bukan berupa roh. Jadi gini. Allah itu roh karena dia maha transenden, maha gaib gitu loh. Roh itu kan wujud. Dari Allah maha transenden ini, Allah yang roh ini, dia memberikan satu nafas kehidupan. Dia memiliki satu nafas kehidupan, satu hayat, satu kehidupan di dalam dirinya untuk makhluk-makhluknya. Gitu. Seperti roh Ayub aja mengatakan dirinya dia mempunyai roh Allah, ya kan? Nah, kalau seumpamanya kalau kita udah tahu bahwa Tuhan itu tidak terlihat tapi mewujud, ya kan? Mewujud, ya kan? Nah, sementara udah tahu wujudnya adalah roh. Nah, terus dari roh ini, roh yang mungkin ada roh yang besar satu, roh keseluruhan atau gimana, tapi di dalam dirinya juga ada Roh Kudus. Itu kan seperti yang di kitab Ayub itu kan nafas Allah, nafas yang maha kuasa. Artinya adalah satu satu hipostasis yang memberikan kehidupan yang dikandung dalam diri Allah. Jadi Allah itu maha memiliki kehidupan, dan kehidupan dari Allah Bapa itu dinyatakan melalui Roh Kudus ini. Tapi maksudnya roh yang ada di Ayub berbeda dengan Roh Kudusnya Allah gitu, sebagai napas juga. Sama. Ayub kan punya roh Allah nih, ada kan di Alkitab. Roh Allah menyertai aku gitu. Itu kan ada. Terus apakah berbeda dengan Roh Kudus gitu? Sama, Roh Kudus itu kan memberikan hikmat, memberikan ilham, memberikan satu kehidupan. Jadi sama aja ya? Sama. Roh Allah dengan Roh Kudus itu sama? Sama. Berarti yang mewujudnya wujud dari Bapa ini adalah roh juga? Ya, itu wujud dari Bapa adalah roh, karena dia maha transenden, maha tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya sama, Roh Kudus juga tidak bisa dilihat sebenarnya. Iya kan? Dia transenden juga, sama sebenarnya. Dia hidup. Tapi dia sebagai pernyataan diri Allah ke dalam dunia. Kan sudah dinyatakan oleh firman. Dengan adanya firman Allah, maka Tuhan itu berwujud. Gitu. Hembusan dari Allah itu, nafas dari Allah itu yang maha memberi hidup, memberi.
Jadi ilham. napas dari Allah memberi hidup, ruhnya yang memberi hidup, kemudian datang lagi Roh Kudus untuk memberi hikmah. Enggak, itu Roh Kudus itu roh Allah itu. Ya kalau memang Roh Kudus ada roh Allah yang berupa roh, berarti cuma dua dong. Roh dengan ibaratnya roh dengan anak sebenarnya. Roh dengan anak, ya kan roh Kudus dengan anak itu dikandung dalam diri Allah Bapa. Iya. Karena kenapa kita bisa tahu itu? Keberadaan Bapa atau wujud Bapa bisa kita tahu karena adanya firman. Gitu. Iya. Karena sudah dinyatakan di dalam firman itu dinyatakan bahwa Bapa berupa roh. Nah, untuk apa lagi ada Roh Kudus gitu. Karena ya, Roh Kudus karena kan gini, memberikan semuanya kehidupan. roh yang dari Allah itu ya semua Roh Kudus juga dari Allah. Roh kehidupan, napas untuk manusia juga dari Allah. Jadi untuk membedakan antara roh Allah dengan Roh Kudus, gimana membedakannya? Roh Bapa yang wujudnya. Dalam konteks yang penghibur itu kan roh kebenaran itu, Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku akan mengutus roh, sang roh kebenaran ini yang keluar dari Bapa juga, gitu loh, untuk menyatakan itu kepadamu. Jadi ketika Yesus pergi naik ke surga, maka maka para murid ini tidak kesepian, tidak udah pergi naik ke surga nih Yesus, ya kan, nggak kayak gitu. Tapi karena ada Roh Kudus yang menuntun mereka, maka mereka akan ingat tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Yaitulah ilham itu, gitulah. Ya, jadi akan datang lagi Roh Kudus setelah kan semua muridnya ini punya roh Allah semua kan. Karena itulah Allah napas kehidupan manusia kan. Tapi pernyataan mengenai karena manusia hidup karena adanya roh dari Allah kan. Ya. Nah, terus didatangkan lagi Roh Kudus gitu. Ya, ketika konteksnya di dalam perjanjian baru mengenai roh kebenaran itu adalah konteksnya ketika Yesus naik ke surga dan para murid ini nggak ada yang menuntun mereka, makanya diutuslah Roh Kudus oleh Yesus yang keluar dari diri Allah Bapa. Hakikatnya sama, itu Roh Kudus itu sendiri. Sama. Tapi kan mengenai konteksnya itu berbeda. Dan satu pertanyaan yang mungkin ini dari antara roh ini, Yesus punya Roh Kudus enggak? Ya, dalam kemanusiaannya dia dinaungi Roh Kudus. Berarti di dalam sebagai manusia Yesus itu adalah Tuhan yang dinaungi oleh Roh Kudus gitu. Iya. Dinaungi juga oleh Roh Allah sebagai napas kehidupan. Jadi banyak betul rohnya berarti. Enggak, itu kan cuma sementara firman itu kan pribadi berbeda dengan Roh Kudus. Dan Yesus adalah firman. Nah, buat apa lagi dia mendapatkan Roh Kudus? Gitu. Kan lucu gini Kal. Yesus adalah oknum kedua dari Tuhan. Ya kan? Sedangkan oknum ketiga dari Tuhan itu adalah Roh Kudus. Nah, yang saya tanyakan, Yesus punya Roh Kudus juga atau apa gitu? Kamu bilang iya. Berarti pada saat di bumi kedua oknum ini bersatu. Ibaratnya bersatu dalam tubuh Yesus. Gitu. Padahal sama-sama ibaratnya bagaimana kita bisa membedakan tiga pribadi menjadi satu itu kita akan membedakan karena masing-masing punya job di sendiri, gitu. Perbedaannya antara Bapa terus Yesus sebagai pencipta, Yesus yang menciptakan ini karena dia firman, ya firman segala firman yang menciptakan, ya kan Bapa tidak menciptakan, gitu. Bahwa menciptakan. Yang menciptakan adalah firman kan? Enggak, Bapak menciptakan melalui firman-Nya ini. Melalui Yesus kan, melalui firman kan, melalui anak kan. Iman ayat yang ke-1 pasal yang alinea yang ke-1, aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta dan bumi. Makanya kalau seumpamanya akan ibaratnya gini, pada saat Yesus sudah itu juga Tuhan, kemudian Roh Kudus juga ada di diri Yesus, berarti Yesus harus diilhami, berarti Tuhan diilhami dengan Roh Kudus, artinya ada tingkatan di situ.
Yesus cuma sekedar firman, dan yang mengilhami untuk menjadi firman itu adalah Roh Kudus. Makanya gini, di mana ada firman, maka tidak bisa dipisahkan dari Bapa dan Roh Kudus. Ketika Bapa itu dalam kekekalannya, maka tidak bisa dipisahkan juga firman dan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dan ketika Roh Kudus diutus dari Allah Bapa untuk memberikan ilham, memberikan hikmat kepada manusia, maka tidak bisa dipisahkan juga bahwa Bapa dan firman di sana Berarti ada. orang yang dinaungi Roh Kudus itu termasuk sudah Roh Kudus itu berinkarnasi, berarti Tuhan masuk ke diri Tuhan, ke diri manusia kan? Karena itu kan tidak terpisahkan, Bapa tidak terpisahkan. Enggak, gini, makanya di dalam teologi timur ini ada esensi Allah, ada energi Allah. Esensi Allah itu, maksudnya hipostasis dari Allah itu menghasilkan suatu energi. Nah, energi inilah yang memberikan manusia ini bisa berhikmat. Para rasul ini bisa berbicara dalam bahasa roh. Nah, itu karunia dari Roh Kudus itu yang diutus oleh Bapa. Iya, tapi kan tidak terpisahkan. Pada saat Roh Kudus turun ke orang-orang, berarti Bapa ya firman juga ada di dalam diri manusia gitu. Kan gitu. Firman di dalam diri manusia, ya Roh Kudus itu mengingatkan tentang Bapa dan Yesus ini. Ya kan ini tiga entitas yang berbeda tapi satu. Ibaratnya kemana-mana berbarengan kan. Firman Tuhan, Bapa dengan Roh Kudus itu berbarengan. Dimanapun berada dia pasti bertiga. Karena kalau dia suatu saat dia akan berpisah itu saya kira akan menjadi dui Tuhan, bukan binatus, sorry. Dua entitas Tuhan. Jadinya kalau dia berpisah. Jadi pada saat Roh Kudus yang masuk ke dalam diri para rasul gitu, berarti Bapa, Firman semua ada di dalam diri para rasul itu. Bukan berarti ya, kan? Allah Bapa ada di dalam diri para rasul kan, Yesus ada di dalam diri para rasul. Makanya Yesus berkata di dalam surat Yohanes kan, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, itu kan karena dia berasal dari Bapa, yang diutus di dalam namaku, gitu loh. Yang turun menyatakan diri kepada para rasul Roh Kudus itu. Akan tetapi dia diutus oleh Yesus yang dan saya cari jawabanmu seperti itu, Mikael. Artinya Parakletos itu bukan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus yang datang, berarti tiga-tiganya akan ada di dalam diri manusia. Nah, kalau kita berbicara masalah aliran-aliran wahdatul wujud, itu benar, ya kan? Bahwa akulah Tuhan juga, karena kan ibaratnya Roh Kudusnya sudah datang, semuanya sudah datang, sudah ada di dalam diri manusia jadinya. Jadi manusia bisa mengatakan kan di dalam surat Petrus, akulah aku gitu loh. Enggak, nah itu silakan dari kaum tasawuf yang begitu kaum wahdatul wujud. Kalau di dalam Kristen seperti itu. Ini walaupun kan pemahaman yang dibawa oleh Paulus ini kan pemahaman filsafat gitu loh. Ya. Sedangkan makanya di dalam Kristen kan mengenal istilah teosis, penyatuan diri dengan Allah itu melalui apa? Melalui energi Allah ini. Di dalam 1 Petrus berapa ya? Lupa lagi. Bahwa manusia akan mengambil kodrat kealahan. Apa artinya manusia jadi Allah? Enggak. Karena apa? Karena manusia yang menjaga kekudusan, gitu kan, yang beriman kepada Kristus, ketika nanti di hari selanjutnya, di hari akhir, setelah penghakiman, maka dia dimuliakan oleh energi Allah ini, sehingga mereka akan mendapatkan kemuliaan Allah. Gitu loh. Benar. Bukan berarti mereka jadi Allah. Jadi Allah semua ya. Poin saya tadi ya masalah ini kan memang kita membahasnya sedikit-sedikit, ada Parakletos, ada ini. Nah, di poin tadi saya nyatakan bahwa kalau Roh Kudus yang akan datang membimbing, ya berarti karena tiga entitas dalam satu yang berbarengan kemanapun, dimanapun dia berada, dia tetap bertiga. Iya kan? Berarti kalau Roh Kudus yang ke dalam diri manusia, artinya ketiga-tiganya ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh. Nggak bisa jangan gini.
jangan digambarkan bahwa ketika Roh Kudus itu bersama-sama dengan Bapa dan Kristus, dengan Yesus, dengan anak, bukan berarti ketika Roh Kudus memberikan ilham, oh Bapa turun ke dunia, Yesus juga ikut turun ke dunia. Nggak kayak gitu. Tapi ketika Roh Kudus memberikan ilham, maka dia diutus atas kehendak Bapa itu melalui putranya, gitu kan? Dan itu Roh Kudus juga di dalam termasuk satu utusan. kehendak keilahian. Berarti Roh Kudus juga termasuk utusan. Karena diutus oleh Bapa. Roh Kudus termasuk utusan, iya. Iya, diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, betul. Nah, Firman juga utusan. Karena yang utus Bapa kan. Utusan semuanya. Nah, jadi Roh Kudus apa yang membuatnya itu Allah Bapa itu? Jadi tugasnya malaikat ini apa, Michael? Karena utusan juga dia. Artinya malaikat bisa juga dong. Jadi ibaratnya malaikat bisa menjadi salah satu entitas Tuhan juga. Karena dia juga berupa tidak maha gaib. Malaikat itu kan tidak terlihat dan kadang bisa memperlihatkan diri. Karena malaikat ini diciptakan oleh Allah Tritunggal. Malaikat ini suatu makhluk roh yang diciptakan, bukan berarti malaikat ini ada di dalam diri Allah. Beda, bukan hipostasis Allah malaikat ini, tapi malaikat ini suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Gitu. Ada perbedaan di sini. Hanya ketika malaikat kan kita tahu bahwa segala sesuatunya itu diciptakan ada fungsi, tidak sia-sia kan. Malaikat diciptakan untuk ini. Ya kan. Roh Kudus ada. Nah, ini akan membingungkan karena sama-sama mengutus. Kenapa tidak mengutus malaikat sendiri untuk menjadi penolong? Ibaratnya yang bisa berinteraksi langsung kepada manusia untuk mengajari manusia hikmah, ilham, apa semua. Kenapa tidak malaikat? Makanya seperti kita ambil contoh dalam surat Lukas, malaikat memberi kabar kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan akan mengandung seorang anak dan akan dinaungi Roh Kudus, gitu loh. Maka malaikat ini memberikan suatu kabar gembira kepada Maryam bahwa anak yang dikandung itu dari Roh Kudus, gitu loh. Jadi ada perbedaan di sini. Ketika Roh Kudus itu memberikan hikmat, maka malaikat ini memberikan kabar dari atas turun untuk memberikan kabar kepada hambanya, kepada Maria. Itu kan pemberi kabar. Ibaratnya yang memberikan kabar, ya kan, memberikan pengetahuan, memberikan, jadi si Maria jadi tahu. Nah, kenapa untuk penolong yang diminta? Nah, Yesus meminta penolong kepada Bapa untuk diutuskan seorang penolong kepada malaikat yang penolong. Karena malaikat ini kan memberi kabar, memberi ilham. Karena gini, Parakletos pun itu adalah penolong. Malaikat pun bisa menolong. Ya, roh kebenaran itu datang. Karena malaikat pun pasti memberikan berita yang benar. Ya, dan malaikat pun berupa roh. Jadi kan ini semacam, kalau saya ini umpan tindih. Karena kalau Roh Kudus sendiri yang turun, berarti dalam Roh Kudus ada diri Bapa, ada diri Firman yang langsung kepada manusia. Artinya bisa diartikan itu pemahaman wahdatul wujudnya Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Makanya aku adalah aku. Dan manusia bisa sombong yang punya Roh Kudus. Tuhan menyertai. Ya Tuhan bersama-sama kita karena Roh Kudus bersama-sama kita. Makanya dibedakan hipostasis Allah dengan energi Allah. Ketika para murid dan termasuk kita ini mendapatkan karunia Roh Kudus, itu bukan berarti Roh Kudus ini bersatu dengan kita. Allah ini bersatu dengan kita, gitu kan. Dalam pengertian esensi, hakikat itu loh. Kita menjadi satu hakikat dengan Allah, kita menjadi Allah juga, nggak kayak gitu. Tapi ketika Roh Kudus ini menaungi kita, maka energi itulah yang dihasilkan untuk memberikan ilham kepada kita. Energi Allah itulah
gitu loh. Nah, Makanya di gereja itulah timur ini yang jelas kan. dikatakan Michael. Kenapa kita tidak Sepakat. menerima Yesus yang manusia itu adalah Tuhan? Itulah poinnya yang kami Nah, sebutkan tadi. Nah, karena Yesus ini punya beda tubuh lagi dengan manusia Kristus. yang masuk menjadi manusia. Artinya, walaupun Yesus itu Justru mempunyai kodrat ilahi karena adanya firman, adanya ruh Allah yang ada pada diri Isa itu tidak menjadikan Isa sebagai Tuhan, sama seperti manusia jadi anak manusia. Seperti itu. Oke, justru gini, makanya pengertian Tuhan itu harus kita ketahui. Pengertian Tuhan kepada justru merujuk kepada kemanusiaannya gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya kan ketika firman Allah yang dalam hakikatnya satu dengan Allah itu turun ke dunia dan bertajasud mengambil rupa seorang manusia, lalu dia disalib dan mati, ketika dia dibangkitkan, nah itulah pengertian dari Tuhan itu. Ketika dia dibangkitkan, maka semua bangsa mengabdi kepada dia. Bisa kita benarkan, ya kan? Bisa Makanya benarkan, tapi yang namanya gini. Di kitab Daniel yang itu kamu disebutkan bilang tadi bahwa kan, anak manusia itu mendapatkan segala kuasa dan kemuliaan gitu. Yang kamu kan Tuhan mengambil rupa manusia. Nah, Tuhan mengambil rupa manusia. Manusianya siapa? Manusianya Yesus. Ya toh? Ya, Tuhan mengambil rupa manusia. Manusianya Yesus. Artinya, secara kemanusiaannya Yesus punya sifat ilahiyah. Dia punya ibaratnya kehendak ilahiyah sudah ada sama dia. Sebab tapi setelah berdiam diri kemanusiaannya ini mati, tapi teman-teman Kristen ibaratnya melekatkan Yesus sebagai entitas dari Tuhan. Padahal sudah mati kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus itu yang mana? Namanya itu manusia. Namanya itu ciptaan sebenarnya. Yesus. Itu kan ciptaan. Tubuhnya manusianya, badannya manusia, matanya manusia. Ya. Yang ada di dalam diri Yesus adalah karena manusia ini seperti yang saya katakan, manusia ini ada ketiadaan. Nah, keluar dia. Gak bisa. Nah, mau main makrifat sebegini. Ya, itu masuk lagi. Jadi gini, Miguel. Kita ini manusia ada jasmani. Jasmani inilah yang membuat kita terlihat. Ya toh? Nah, karena adanya keadaan, pasti ada ketiadaan. Ketiadaan itu yang seperti apa? Ketiadaan kita itu adalah akal kita, ruh kita yang tidak terlihat itu adalah ketiadaan. Nah, dengan adanya ketiadaan, karena Tuhan itu tidak ada sebenarnya. Tanpa adanya pernyataan diri, itulah ketiadaan yang masuk dalam diri kita. Jadi saat ketiadaan ini, ibaratnya jasmani ini sudah mati, artinya tinggal ada ketiadaan. Berarti kalau kamu katakan bahwa entitas kedua adalah Yesus, artinya itu manusia. Karena Yesus pun adalah dari namanya saja adalah ciptaan manusia. Makanya di dalam satu pribadi ke Yesus Kristus itu terdapat dua hakikat, dua kodrat, dua natur. Nah, ketika di dalam satu pribadi Kristus itu kemanusiaannya mati di dalam kayu salib, akan tetapi tidak pernah menghilangkan keilahiannya yang satu dalam pribadi itu. Dan kemanusiaan Kristus itu ketika mati itu justru untuk menebus, untuk karya keselamatan itu. Ya itu benar. Tapi kan Tuhan tidak bakal menyerupai yang namanya makhluknya. Kalau maupun mengambil rupa manusia, ibaratnya Tuhan ibaratnya tanda kutip
masuk ke dalam diri manusia. Artinya ingkar, Enggak, masuk, bukan gitu. masuk ke dalam Enggak. daging. Dia Ingkar, firman masuk Allah ke dalam itu Nah, berinkarnasi, dia menjadi mengambil rupa permasalahan seorang manusia. setelah Gini. tubuh Bentar. manusia Yesus yang makhluk ini, yang ciptaan ini, kan dia punya dua natur nih, natur ilahiyah dengan natur manusiawi, ya kan? Natur manusiawinya itu termasuk namanya Yesus, tubuhnya yang saya bilang tadi, itu natur manusiawi. Nah, tapi setelah jasad ini atau yang manusiawi, kodrat manusia ini mati, sudah hilang, ibaratnya sudah tidak ada, kan tinggal natur ilahi. Tapi tetap, kenapa teman-teman dari Kristen tetap mengangkat natur manusiawi ini sebagai satu entitas dari Tuhan, gitu loh. Padahal hanya diambil rupanya saja. Makanya di dalam Tuhan itu cuma memasuki daging. Iya, benar. Iya kan? Enggak, Dan dagingnya ini sudah mati, benar. tapi tetap disembah gitu. Jadi Tuhan. Berinkarnasinya sang firman Allah ini, sang firman Allah yang adalah Allah itu sendiri dalam hakikatnya, mengambil rupa seorang manusia tanpa berubah menjadi manusia gitu. Ngerti gak? Mengambil rupa dia itu berinkarnasi. Jadi gini, bukan berarti dari kata menjadi manusia. Kata mengambil rupa manusia pun berarti mengambil rupa. Sesuatu yang diambil pasti harus dikembalikan kan, ibaratnya. Jadi umpamanya nih, tapi bukan berarti berubah, bukan berarti berubah hakikatnya menjadi manusia. Daging Yesus. Masuk berkata-kata di dalam diri Yesus. Tapi setelah Tuhan balik lagi, Yesus tetap menjadi manusia, jasadnya tetap menjadi manusia, dan yang menjadi Tuhan tetap entitas firman. Ya. Itulah kenapa nama Yesus belum dinyatakan sebagai Tuhan di nabi-nabi sebelumnya. Hanya dikatakan sebagai firman. Iya. Ngerti gak yang kita dimaksud paham. Bang Abu Michael? Jadi saya benarkan semua. Tuhan mengambil rupa manusia, artinya Tuhan memasuki daging, inkarnasi, ya kan? Berinkarnasi berarti Tuhan memasuki daging manusia, makhluknya. Di mana makhluknya yang ditunjuk itu adalah, yang mau dimasukin itu adalah Yesus. Nah, tetapi setelah Yesus tidak ada, artinya Tuhan mengambil kembali rupanya. Artinya meninggalkan jasad kemanusiaan Yesus. Kemudian dia akan kembali ke atas. Akan berbeda. Tepatnya sih bukan merasuki. Mengambil rupa itu bukan merasuki. Bertajasud, mengambil rupa. Menempatkan dirinya dalam rupa hamba, dalam rupa manusia. Walaupun firman ilahinya itu tidak pernah hilang. Gitu loh. Dan ketika kita disebut menyembah manusia, enggak. Karena dalam satu pribadi itu adalah manusia dan ilahi. Manusianya untuk menembus kita untuk karya keselamatan dan menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Dan untuk karya keselamatan dan keilahiannya, yaitulah hakikat sang firman itu. Makanya di dalam satu pribadi Yesus ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa campur baur antara manusia dengan ilahi. Karena itulah yang akan menjadi perantara kita menuju kepada Allah, gitu. Apakah kodrat manusianya Yesus itu juga disembah sebagai Tuhan? Kodrat manusia, daging ini, sarks ini, ya kan? Sarks ini apakah disembah jadi manusia? Disembah sebagai Tuhan. Sarsnya Yesus, dagingnya Yesus. Apakah disembah menjadi Tuhan? Disembah sebagai Allah. Enggak, kita menyembah keilahian Yesus itu. Berarti manusianya nggak ada kan?
Kamu tidak menyembah kemanusiaannya kan? Kita menyembah Kalau tidak ilahiannya, menyembah kemanusiaannya, tapi kemanusiaan itu menyebut Yesus adalah Tuhan. Yesus ini adalah ciptaan. Kenapa saya bilang ciptaan? Nama Yesus itu adalah makanya ciptaan. disebutkan di dalam dialah, di dalam pribadi Yesus itulah berdiam diri seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam pribadi Yesus itu ada dua natur, manusia dan kodrat ilahi yang tidak bisa Iya. dipisahkan. Iya. Sedangkan semua manusia punya sifat ilahiyah. Sifat ilahiyah inilah yang dikatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu kalau mau mengetahui, mengenal Tuhanmu, maka kenalnya dirimu. Karena kita mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita, berarti kita mengenal Tuhan kita. Karena adanya sifat atau kodrat ilahiyah dalam diri manusia. Nah, tapi kita bukan Tuhan, karena kita punya natur sebagai manusia. Nah, sewaktu-waktu natur manusia ini akan hilang. Tinggal ilahiyah. Mengapa manusia yang lain tidak disembah menjadi Tuhan? Karena natur manusianya sudah hilang. Sudah menjadi jasad. Nah, karena semua manusia dalam kitab PL pun dikatakan bahwa semua manusia mempunyai roh Allah. Karena roh Allah lah yang menghidupkan manusia. Makanya dibedakan hakikat awalnya dari manusia, kita sebagai manusia biasa dengan Yesus. Karena Yesus itu hakikat awalnya adalah firman Allah yang bertajasud itu. Sedangkan kita adalah makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya itu. Berbeda. Hakikat awalnya berbeda. Dan ketika kita percaya Yesus, kita mengambil kodrat ilahi. Karena apa? Karena iman kita kepada Kristus itu yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Iya, karena setiap manusia itu punya dua natur sebenarnya. Anggaplah kita tidak usah pakai natur Tuhan, tapi natur goib, ya kan? Natur goib kita itu adalah ruh kita, ilham, akal kita. Terus yang tidak terlihat itu natur goib, ya kan? Natur ruh transenden kita. Nah, yang dikatakan, kenapa dikatakan Yesus? Jadi gini, saya paham, kita paham masuk di Trinitas, dan Trinitas itu tidak salah sebenarnya. Tapi yang salah adalah ketika kemanusiaan seseorang dijadikan sebagai entitas Tuhan. Ya. Yesus itu loh ciptaan. Yang saya bilang tadi, kenapa saya bilang Yesus? Dari namanya aja pun Yesus itu ciptaan. Nah, kenapa tiba-tiba nama itu masuk dalam satu entitas ketuhanan? Kenapa saya bilang ciptaan Yesus? Yesus itu ciptaan. Yesus bin Sirak ada, Yesus Barnabas ada. Ya kan? Bisa jadi kita salah pengertian, salah sebut. Bisa jadi kita ibaratnya yang mengagungkan Yesus Barnabas yang dipanggil sebagai entitas Tuhan. Jadi seandainya nih Kristen cuma memahami bahwa firman aja atau kalam Allah itu adalah Tuhan, tidak masalah sebenarnya Trinitas. Yang bermasalah karena adanya namanya panggilan, nama manusia, adanya ciptaan dalam entitas Tuhan itu. Nama Yesus pun itu ciptaan. Jadi kalau kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, berarti kita menuhankan ciptaan. Itu menurut saya, pandangan saya. Kalau ilahiyahnya tidak masalah, sifat ilahiyahnya. Karena kita manusia ini memang punya sifat ilahiyah. Karena dalam diri kita ada ruh Allah. Ya kan? Dalam diri kita ada ruh Allah. Yaitu sifat apa kita? Sifat adil. Manusia itu adil. Sejelek-jeleknya manusia, dia akan adil kepada anak-anaknya. Satu. Tapi bukan maha adil. Jadi ada yang membedakan keadilan. Sifat ilahiyah, sifat Allah dengan sifat ilahiyah kita sebagai manusia adalah yang membedakan adalah kemahaannya, kebesarannya. Yang membedakan. Orang bisa ibaratnya maha kasih. Kita bisa mengasihi, tapi kita bukan maha kasih. Nah, inilah yang dinamakan sifat ilahiyah yang berada pada diri manusia. Nah, rupa ini pun yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluk-makhluknya. Termasuk hewan, ada maha kasih, hewan kasih. Hewan punya kasih sayang. Ya kan?
Maha melihat, kita melihat, tapi bukan maha melihat semuanya. Karena ada yang lebih maha. Nah, itu sifat-sifat ilahiyah yang ada pada diri manusia. Karena, kenapa sifat ilahiyah itu ada? Karena ruh Allah ada kepada kita. Ruh hidup, ruh yang hidup itu ada pada diri manusia. Dari mana ruh yang hidup itu? Dari Tuhan. Nah, setelah jasad kita mati, artinya kita sudah dalam ketiadaan, tinggal ruh kita yang ada. Nah, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu adalah ruh yang kekal itu yang akan hidup. Sampai ke penghakiman nanti. Nah, yang jadi permasalahan dengan Trinitas adalah adanya entitas ciptaan yang dimasukkan dalam satu entitas atau satu pribadi dari ketuhanan. Ya, saat teman-teman Kristen mengatakan Yesus Kristus Tuhan, dari Yesusnya pun dari namanya aja adalah ciptaan, kenapa harus dituhankan? Nah, itu aja sih perbedaan. Silakan Bang Michael. Assalamualaikum, mungkin salaman. Waalaikumsalam. Ya, silakan dilanjut. Siapa tahu murid maha gaib. Iya. Jadi maksud Bang Abu itu kenapa kalian itu gak menyembah keilahiannya gitu, melainkan ciptaannya gitu ya Bang? Iya, karena saat kita mengatakan Yesus Tuhan, Yesus aja loh ciptaan. Nama Yesus pun itu ciptaan. Karena ada Yesus bin Sirak, ada Yesus Barabas. Yesus yang mana? Itu. Ibaratnya pertanyaannya. Kenapa harus menyebut Yesus Tuhan? Sebagai entitas satu pribadi dalam ketuhanan. Iya. Karena natur kemanusiaannya Yesus itu yaitu namanya, tubuhnya. Itu natur manusiawi. Nah, sedangkan sifat ilahiyahnya Yesus yaitu firman itu masuk berinkarnasi ke dalam daging. Ke dalam diri manusia, ke dalam makhluknya. Nah, sewaktu-waktu dia akan keluar. Makanya Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Gitu loh. Karena sifat ilahiyah inilah yang masuk, kodrat ilahiyah inilah yang masuk ke dalam diri Yesus. Bukan kodratnya sebagai manusia. Nah, jikalau teman-teman Kristen mengatakan yang disembah adalah tiga trinitas, itu yang disembah adalah Firman, Roh Kudus, dan Bapa. Saya kira tidak masalah. Tidak masalah. Nah, tidak masalah karena ya memang Firman itu kemana sudah orang? Oh, keluar dia. Keluar. Masuk Halo, lagi. Dia memang di Samarinda masuk. Lagi apa? Ini Bang Michael ada ini. Memang jaringan memang lagi naik turun kalau di Samarinda. Samarinda naik turun. Ya. Siapa tahu Bang Kinril Salaman ada petua-petua bijak atau apa. Kita lagi membicarakan masalah ini, Bang. Masalah tiga entitas, tiga pribadi Tuhan. Ya, itulah kenapa siapa ya Imam Al-Ghazali atau siapa yang mengatakan bahwa Trinitas nggak salah. Emang nggak salah Trinitas. Iya, Trinitas tidak salah. Tidak salah. Cuma tapi kan Trinitas itu kan gini ya Bang Abu. Trinitas yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali itu kan merujuk kembali lagi kepada Tuhan yang asal gitu kan. Gitu. Tiga jauhar tiga sifat dalam satu jauhar. Gitu kan? Iya. Nah, karena jadi masalah kan seperti itu. Alberto udah keluar lagi ya. Alberto kabur tadi malam. Ya sama bahasanya seperti itu.
Jadi kalau Alberto tadi malam gini, dia nanya kan, saya kenapa enggak percaya ada Tuhan karena saya enggak lihat. Jadi saya tanya, kamu punya ide? Ada. Kamu yakin punya ide? Ada. Kamu pernah lihat ide? Dia enggak. Ya enggak tahu. Enggak ada. Enggak pernah. Loh, kenapa kamu percaya ada ide? Logikal Pak. Aduh. Baik, saya potong dulu dialognya Bang Abu, bagus sekali, mantap. Jadi karena mungkin dari sisi Michaelnya ini sedang mengalami kendala jaringan atau apa sehingga turun naik ya. Selamat Ya, datang siap. juga untuk Bung King Real Salaman. Saya cari nama Anda dalam daftar anggota kok nggak terdaftar ini ya. Atau saya mau angkat jadi admin nggak bisa ini. Jadi buat Bung King Real kalau mungkin masih mendengarkan dari luar masuk saja Bang gitu Bang. Biar saya bisa tentukan juga jadi admin gitu. Jadi supaya tambah banyak yang bisa membantu saya di grup ini gitu. Ya silakan mau dilanjutkan Bang Abu, disimpulkan karena ini kan kita rekam, nanti kita akan putar di grup juga videonya ini. Ya mungkin kalau nanti Michaelnya naik lagi dikerucutkan lagi karena sesi TikToknya kan juga belum sampai ini, masih ada kurang beberapa belas menit. Silakan buat menyapa Bung King Real dulu, silakan. King Real, Bang Salaman. Oh mungkin lagi masih sibuk deh. Ya jadi dari karena mungkin Bang Mikael lagi tidak jaringan kurang ini ya kan. Jadi dari apa yang kita bicarakan tadi, artinya kita manusia ini punya dua unsur. Unsur keadaan yang bisa menjadikan kita terlihat adalah unsur jasmania. Di mana unsur jasmani inilah yang membuat kita terlihat. Nah, kemudian ada unsur-unsur ketiadaan. Ketiadaan ini adalah rahasia. Rahasia seperti ruh yang tidak terlihat. Pokoknya apa deh yang tidak terlihat yang ada pada diri kita. Jadi kita dibentuk manusia hidup. Manusia hidup dibentuk oleh dua. Antara ada dan ketiadaan. Dan ketiadaan itulah yang tidak terlihat seperti ruh, napas, apa semua. Nah, apabila sewaktu-waktu manusia, jasad ini sudah tidak terlihat alias wafat, menjadi jasad. Tubuh ini menjadi jasad. Nah, disitulah unsur yang ketiadaan yang akan hadir. Karena pada dasarnya kita adalah tidak ada. Hanya karena adanya jasmani hingga kita terlihat. Nah, begitu pula dengan tiga trinitas yang kita bahas dari tadi. Tidak mempermasalahkan trinitas, tidak menyalahkan trinitas. Tetapi pada saat trinitas memasukkan oknum kemanusiaan ke dalam entitas ketuhanan, disitulah kita keberatan. Ya. Seperti teman-teman Kristen kita yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara Yesus sendiri dari namanya itu adalah ciptaan manusia. Siapa yang pertama menciptakan nama Yesus? Bukan Tuhan toh. Karena dalam nubuatan pun namanya Immanuel. Tapi kenapa Yesus? Nah, berarti Yesus ini nama dirinya Yesus adalah ciptaan. Nah, itu baru nama. Nah, belum badannya ini semuanya kemanusiaan. Trinitas jujur tidak salah. Kalau bagi saya tidak ada yang salah bagi Trinitas. Tapi saat Trinitas memasukkan oknum kemanusiaan di dalam entitas Tuhan, disitulah kita keberatan. Karena ada unsur kemanusiaannya. Unsur kemanusiaannya itu apa? Dari namanya aja sudah manusia. Nah itu dulu. Iya, dari situnya aja. Apalagi ada sejarah itu bahwa Yesus pernah menikah loh. Itu kan sejarah sudah ya kan. Jadi satu yang kita perlu kita tanyakan kalau sahabat teman-teman. Kenapa entitas manusia ini masuk dalam dalam trinitas? Ya kan? Kan trinitas itu 3 entitas, 3 oknum, 3 pribadi. Nah, ada pribadi manusia yang masuk di dalam oknum ketuhanan. Baik, mantap.
Ya, mudah-mudahan Bung King Real sudah bisa connect, sudah bisa berbicara ya. Mungkin bisa membuka mic-nya kalau mendengarkan. Silakan Bung King Real. Salaman, selamat malam. Baik, belum mendengarkan. Silakan dilanjutkan Bang Abu. Sambil menunggu barangkali nanti ada yang datang lagi. Silakan. Awal Atau terus mau menambahkan hadis-hadis tentang ketuhanan juga boleh. Mungkin ada hadis yang sering sering dipermasalahkan orang Kristen itu, kenapa kalau bersyahadat itu harus dengan Muhammad dan Allah dan juga Nabi Isa, itu kalau tidak salah ada hadisnya itu. Mungkin itu juga bisa disampaikan di sini. Karena nanti video ini tentunya akan kita bagikan ke seluruh grup diskusi yang ada agar ini menjadi pelajaran juga bagi kawan-kawan kita yang Kristen. Jadi agar mereka tidak mengambil keuntungan di dalam ketidakmengertian mereka. Silakan. Jadi saya pernah ditanya seperti itu ya kan, kenapa ada syahadatnya juga menyertakan ada Nabi Isa gitu ya. Ya Bang, menerima tiga gaib ya. Betul. Ya betul. Itu sering sekali digunakan sama mereka itu. Silakan. Nah, itu kan pada saat saya diskusi sama Ibu Sophie di CIA, saya nyatakan gini. Itu simpel, Mbak, saya bilang. Itu simpel banget, Bu, jawabnya. Kenapa pada saat kita bersyahadat, pada saat itu ada yang menyertakan Nabi Isa? Ya, karena sebelumnya ini kan sebelum Islam datang itu kan Kristen sudah ada yang menuhankan Nabi Isa. Makanya Ya, untuk betul. masuk ke dalam Islam, ya harus melepas ketuhanan Nabi Isa. Karena sebelumnya sudah ada agama Kristen sebelumnya. Baik, Nah, di bawah juga ada Bung Abu, ada Bung Giga, silakan. Ada Bang Abu, silakan Bang Giga, mau dilanjutkan diskusinya, masih ada waktu. Tadi waktunya Michael terpotong karena Michael turun. Silakan. iya. Ini. Silakan. Karena Yang syahadat Isa alama. Saya baru sampai juga kebetulan ya. Saya coba dengar dulu alasan caranya kemana. Oke, baik. Ya. Baik kalau begitu. Kalau begitu dilanjutkan Bang Abu, silakan. Baik, silakan. Nah, jadi pada saat saya di CIA tahun 2000, dia masuk ke dalam Zoom-nya CIA 2000 berapa tuh? 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah. Ini pertanyaan diajukan ke Ibu Sofiatul, ke saya. Pada saat itu saya bernama Gandhi. Karena saya paling anti yang namanya memperkan nama di Zoom seperti itu kan. Ganti-ganti nama. Jadi itulah. Karena pada saat itu sudah ada kepercayaan sebelum Islam, sudah ada kepercayaan yang menuhankan Nabi Isa. Makanya untuk masuk ke dalam Islam itu kita harus bersaksi. Jadi orang-orang yang mu'alaf dari agama sebelumnya itu harus memberikan kesaksian bahwa dia tidak menuhankan lagi Nabi Isa. Nah itulah kenapa harus ada yang namanya dalam syahadat itu ada disertakan Nabi Isa. Kecuali kita Islam dari ayah orang tua itu tidak bisa disebutkan lagi. Jadi ini peruntukan untuk para mu'alaf dari agama yang sebelumnya yang menuhankan Nabi. Sama di Filipina, sampai sekarang pun di Filipina kalau orang mu'alaf pasti menyertakan syahadat itu. Bisa dibuka di Filipina kalau lagi ada mu'alaf itu pasti menyertakan dan Nabi Isa adalah utusannya. Nah itu jawaban saya 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah di room CIA. Nah yang tidak menuhankan Nabi saya tidak masalah, dua biji itu aja dipakai. Tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya itu persaksian. Terkecuali jika yang pada saat sebelum masuk Islam itu beriman kepada Tuhan Yesus, itu Tuhan Isa, baru kita mempersaksikan itu, memberikan kesaksian itu supaya dia bisa masuk Islam.
Untuk masalah Trinitas yang kayak tadi, mungkin Bang Wagi tidak menyimak pembicaraan dengan Mikael. Saya tidak pernah mempermasalahkan, saya tidak pernah mengatakan bahwa Trinitas itu salah. Tidak pernah. Tapi saya keberatannya karena ada entitas, ada oknum kemanusiaan yang masuk dalam entitas ketuhanan. Oknum kemanusiaan yang mana? Dari namanya. Saat Anda menyebutkan Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus itu kan ciptaan. Baik dari segi nama dan badanianya. Badannya. Kalau Anda mempercayai bahwa Tuhan kita, Trinitas kita, ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus, nggak masalah. Nggak masalah. It's okay, itu ya udahlah, aman. Ya kan? Tapi pada saat ada kemanusiaan yang masuk dalam satu entitas ketuhanan, disitulah kita seperti keberatan bertanya. Ya kok itu kan manusia, itu kan ciptaan. Yesus itu kan namanya aja ciptaan, apalagi badannya. Kok masuk dalam ketuhanan? Ya itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Jadi perbedaan kita cuma satu aja yang membedakan kita. Kita sama-sama mencintai Isa. Kalau umpamanya bagi kami Isa, kita mengimani Isa, ya kan? Kita harus iman karena kita tidak sah iman kita tanpa mengimani nabi-nabi sebelumnya, ya toh. Yang membedakan kita karena adanya entitas kemanusiaan yang masuk dalam oknum ketuhanan. Ya. Jadi yang membedakan Trinitas yang dimaksud dari Imam Al-Ghazali dengan imam-imam sebelumnya, Munim Syiri, ya kan? Yang membedakan itu karena Trinitas bagi mereka tidak masalah 3 sifat tapi 1 jauhar, ya kan? Kalau kita malah 21 sifat. Tapi itu kan sifat-sifat ketuhanan. Dan manusia bukanlah sifat dari Tuhan. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa manusia bukan sifat dari ketuhanan. Jadi kalau dibilangkan 100% manusia dan 100% Tuhan, saya is okay. Manusia cukup begitu. Kita punya kodrat ilahiyah, kita punya kodrat manusiawi. Tapi saat kodrat manusiawi ini dimasukkan dalam entitas ketuhanan, disitulah permasalahannya. Ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, lanjut. Truth and force. Berarti wagi pun keluar. Ya. Padahal mau minta diajari makrifat saya sama dia. Ya, kayaknya rekamannya udah bisa dimatikan, Bang. Nggak ada pembahasan lagi kayaknya.
Halo, sepi banget, Bre. Sepi, Bang, sepi. Halo. Halo.